Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Beberapa puluh tahun lalu saya mendapat kisah dari seorang ibu muda yang menceritakan anaknya, dan anaknya pada waktu itu berusia 2 tahun. Anaknya ini dilatih, diajari berdoa menjelang tidur, bangun tidur, menjelang makan, sesudah makan, dan selalu diberi sisipan. Kalau tidak berdoa, nanti dicubit malaikat. Wah. Dan anak yang usia 2 tahun ini sudah hafal doa pokok, Bapa kami, Salam Maria. Dan bahkan bisa menyanyikan lagu Bapa kami Filipina. Meskipun celat itu celat ya, dikirim. Waktu itu masih ada BBM, melalui BBM. Wah, elok batin saya. Suatu ketika, ibunya ini kariban itu kesiangan bangunnya. Lalu si anak mengatakan, Bu, nanti dicubit malaikat loh kalau nggak berdoa. Jujur aku kelingan. Di gereja ini kan beberapa kali muncul anak-anak itu ya. Diam. Engkau ndak didukani Romo. Waduh, Romo nggo senjata. Nah, ibu tadi malaikat untuk senjatanya ya. Nah, iki ndak didukani Romo itu ya. Saya merasa dan saya yakin Bapak Ibu yang memiliki anak pernah mengalami yang sama. Mengajari berdoa, betul? Dan menurut saya berdoa itu bagian kecil dari iman. Artinya, nek mung diajari sembahyang tok, kalau hanya diajari berdoa tok, belum cukup. Maka kita menyadari betul, ketika anak-anak diajari berdoa, diajari untuk meniru, membuat tanda salib, mengucapkan doa-doa pokok, meskipun yang dipikirkan waktu anak kecil itu apa tidak tahu.
Tetapi para ahli mengatakan dalam penelitiannya ini semacam imitasi, gambaran yang ditanamkan dari orang tua untuk anak. Dan saya yakin Bapak Ibu ketika usia 1-2 tahun termasuk saya, biyen yang diajari orang tua, kalau diajari orang tua waktu itu yang dipikirkan apa? Lupa. Tapi harapannya adalah sejak kecil ditanamkan supaya anak memiliki keyakinan, bekal rohani kepada siapa nantinya ketika berkeluh kesah, ketika butuh kekuatan, dan ketika membangun harapan. Sebab pernah ada dalam kitab suci, jangan mengandalkan dan jangan percaya kepada manusia, percayalah kepada Tuhan Allah. Nah, harapannya adalah ketika sejak kecil sudah diajari seperti itu, dikenalkan dengan bahasa kita, seturut juga kemampuan mereka. Lambat laun ketika nanti sudah besar, harapannya supaya tetap memiliki iman yang dulu pernah ditanam. Memiliki Tuhan yang sama yang dulu sudah dikenalkan. Harapan kita itu kan lurus, linear. Tetapi pada kenyataannya ketika anak sudah berkembang, memilih pilihannya sendiri. Bahkan pindah tempat ibadah. Dan itu sangat menurut saya lumrah. Tapi sejak awal kecil ketika sudah ditanam sekuat apapun, kita masih berharap pada saatnya nanti juga berbuah. Pertanyaan sekarang, apa yang dimaksud dengan iman itu? Kalau sejak kecil kita sudah menanamkan hal-hal rohani untuk anak-anak ini. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapa aku? Murid-murid menjawab, menurut ini, menurut itu, menurut dia, menurut ini. Iya, tapi menurutmu sendiri siapa? Murid-murid diwakili oleh Petrus dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Tapi Mesias yang dipikirkan oleh Petrus ini Mesias yang hebat, yang tidak mungkin menderita, yang selalu diterima oleh siapapun dan tidak mungkin ditolak apalagi dilukai. Tapi Yesus sudah mengatakan penderitaan anak manusia. Seperti apa penderitaannya? Bacaan pertama Yesaya di sana jelas. Halaman 2. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Situasinya sama dengan Jumat Agung, hamba Yahweh yang menderita. Anak manusia ini harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Petrus menampi itu dan Yesus mengatakan apa kepada Petrus? Enyahlah iblis. Kata-kata yang kelihatannya indah bisa jadi disusupi oleh iblis. Ingat, kata-kata yang indah bisa jadi disusupi kekuatan setan. Dan Yesus sudah menghardi itu, enyahlah iblis. Karena yang dipikirkan Petrus adalah pikiran manusia. Kembali pada pertanyaan Yesus, menurutmu siapa aku ini? Dan pertanyaan Yesus ini sampai sekarang pun butuh jawaban kita masing-masing. Maka iman yang sejak kecil ditanamkan, itu kalau sejak kecil. Ada juga yang sejak dewasa memilih sendiri. Aku mau percaya kepada siapa? Yesus. Yesus yang seperti apa? Apakah Yesus seperti yang dikatakan oleh Petrus itu? Boleh. Tetapi secara pribadi, Yesus yang seperti apa? Yesus yang menyelamatkan, oke. Yesus yang menyembuhkan, oke. Yesus yang selalu menyertai hidupku, oke. Apapun satu sama lain memperkaya diri. Tapi iman itu tidak cukup hanya dikatakan, dirayakan dalam perjamuan Ekaristi ini, dirayakan dalam ibadat di lingkungan, sembayangan di lingkungan. Tetapi iman itu juga diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu Yakobus tadi mengatakan, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan mati.
beberapa waktu yang lalu ini masih belum banyak yang move on. Masih terbayang-bayang di media sosial itu. Kunjungan Paus Fransiskus. Ada 3 kata yang jadi semangat perjalanan apostolik Paus. Yang pertama apa? Wes lali ding ya. Yang pertama iman. Yang kedua persahabatan. Dan yang ketiga adalah bela rasa. Kalau orang memiliki iman maka dia makin bersaudara apapun agama mereka. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Paus Fransiskus. Meskipun yang ditunjukkan, yang ditampilkan oleh Paus Fransiskus ini dibuli oleh sekelompok orang. Semakin beriman, semakin bersaudara. Dan semakin bersaudara akan membuahkan bela rasa. Yang kurang lebih artinya apa yang kamu rasakan, semoga bisa aku rasakan. Atau dengan kalimat lain, kira-kira yang dirasakan oleh orang lain itu bisa aku rasakan. Kalau aku posisi di dia yang menderita, yang tersingkir, kira-kira bagaimana? Maka kalau orang hanya mengatakan iman dirayakan dalam Ekaristi ini, belum cukup. Kalau iman hanya dirayakan dalam doa-doa, belum cukup. Bahkan Yakobus tadi mengatakan, kalau kamu melihat orang yang kekurangan, ya selamat jalan. Itu belum cukup. Dan Paus Fransiskus bahkan mengatakan, kalau kamu menyumbang dengan sukarela, apalagi kan ada kelompok-kelompok tertentu itu kan, sumbangan-sumbangan. Tapi Paus Fransiskus mau menunjukkan, kalau kamu belum pernah bersalaman dengan mereka yang menderita, itu belum cukup. Artinya mau bersentuhan. Dan itulah perwujudan iman. Maka sejak kecil diajari berdoa. Tumbuh berkembang. Harapannya sampai pada itu. Perwujudan iman sehari-hari. Dan gereja kita, Keuskupan Agung Semarang, ada yang namanya FIBB. Formasio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan. Ada banyak kegiatan di paroki ini. Mulai dari yang pertama dulu, PIUT, pendidikan iman usia dini, yang kadangkala digabung dengan PIA, pendidikan iman anak. Di belakang gereja ini anak-anak nyanyi-nyanyi, kalau nyanyi-nyanyi kedengaran ya. Nanti ngerti-ngerti tiba-tiba mak bedunduk komuni batuk jedul itu kan. Banyak sekali ini. Kadangkala jumlah anak-anak itu lebih lama waktunya daripada membagi komuni anak dewasa. PIA, PIR, remaja. Kelompoknya banyak. Ada yang dibekali dengan soma, nanti siang soma di Temanggal. Juga nanti ada PIOM orang muda, dulu juga pernah ada pendampingnya. Kemudian PIOT orang dewasa, salah satu kegiatannya adalah pembaharuan janji pernikahan. Lalu PIUL usia lanjut, ya. Besok ada misa lansia di Pugeran. Paroki kita juga akan mengadakan. Itu bentuk pendampingan-pendampingan. Yang kadangkala ketua-ketua wilayah atau ketua-ketua lingkungan itu kewowogen, mohon mengirimkan remajanya, mudikanya, OMK-nya, susah. Tapi lihatlah usaha gereja untuk mendampingi jenjang-jenjang usia kelompok itu. Apapun pembekalan itu, kalau tidak pernah diwujudkan sama saja iman tanpa perbuatan mati. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.